Halo semua, bertemu lagi bersama Super Nui Mupi dan kali ini saya akan mereview sebuah film kolosal Mandarin yang cukup keren berjudul The Warlords yang dibintangi oleh sahabat-sahabat bapak saya dulu yaitu Jet Li, Andy Lau, dan Takeshi Kaneshiro. Film ini menceritakan tentang terjadinya pemberontakan di sebuah kerajaan untuk menolak tirani dinasti Qing. Dan dalam film ini juga diperlihatkan tentang hancurnya sebuah persaudaraan dan persahabatan karena seorang wanita dan kekuasaan. Oke, biar tidak penasaran langsung saja ke alur ceritanya dan selamat menyaksikan. Pada abad 19 di daratan China terjadilah peperangan besar-besaran antara para pemberontak Taiping melawan pasukan penguasa. Dan berdasarkan catatan sejarah, korban jiwa pada peperangan tersebut mencapai angka 70 juta jiwa. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar ya. Hampir setara dengan jumlah penduduk negara Jerman. Di akhir peperangan terlihat seorang jenderal bernama Pang Qingyun masih hidup. Dan ia berusaha bangkit dari tumpukan mayat yang berserakan di sekitarnya. Dan ia adalah satu-satunya orang yang selamat dalam peperangan tersebut. Hal itu dikarenakan ia telah mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu pura-pura mati. Dengan sedikit sempoyongan ia berjalan di atas tumpukan mayat untuk menyelamatkan diri dan mencari pertolongan. Dan sampailah ia di sebuah desa dan ditolong oleh seorang wanita bernama Lian Xing. Dan dia pun menceritakan semua yang telah terjadi pada wanita itu. Pagi harinya Pang Qingyun pergi meneruskan perjalanan yang tak tentu arah. Ia tak tahu harus kemana dan lalu ia tiba-tiba menemukan toko pakaian dan ia pun menjual pakaian perang dan pedangnya demi untuk bekalnya nanti. Di sebuah desa terlihat kerumunan warga yang sedang mengantri makanan dan di sana juga terlihat Pang Qingyun duduk di samping warga lainnya untuk mendapatkan pembagian makanan yang biasa dilakukan di tempat tersebut oleh segerombolan perampok jalanan yang dipimpin oleh Wu Yang. Mereka mencuri dan merampok makanan untuk dibagi-bagikan ke rakyat miskin. Nah, jadi ini adalah perampok yang baik hati. Ketika membagikan makanan, Wu Yang pun melihat Pang sepertinya berbeda dari warga lainnya. Lalu ia pun menyerang dengan tiba-tiba kepada Pang. Pang pun mengelak dan menangkisnya dan dia pun bisa melawan dan mengalahkan Wu Yang dengan mudahnya. Karena kemampuannya itu, Pang pun segera diajak bergabung dengan kelompok tersebut. Hingga suatu hari ketika rombongan prajurit Kui melewati tebing membawa persediaan makanan, mereka pun menyerangnya dan menyergapnya. Dalam peristiwa tersebut Wu Yang hampir terbunuh dan Pang bisa menyelamatkannya. Selain itu Pang juga berhasil membunuh jenderal di prajurit tersebut. Dengan terbunuhnya pemimpin mereka, pertempuran pun berakhir dan Wu Yang berhasil merampas persediaan makanan untuk dibagi-bagikan kepada warga yang kelaparan. Malam harinya, Pang diajak Wu Yang dan pasukannya ke markas mereka untuk bertemu Erhu, yaitu pemimpin tertinggi mereka, dan mereka pun berpesta. Di sana, Pang tak sengaja melihat wanita yang pernah menolongnya waktu itu, yang ternyata dia adalah kabogohnya Erhu atau kekasihnya Erhu. Di tengah-tengah pesta, Pang pun bercerita tentang dirinya kepada Erhu. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah seorang jenderal perang. Namun prajuritnya kalah jumlah dalam pertempuran dan karena dijanjikan mendapat bantuan dari prajurit Kui, namun bantuan itu tak kunjung datang. Ia dikhianatinya hingga ia harus kehilangan ribuan anak buahnya dan tersisa hanya dirinya seorang.
军中是个头，来喝。大家都是朝廷的兵，约好联手消灭敌军。刽子营出尔反尔，我的兄弟就这样死光了。为何厉害？没有兄弟情大。 Ketika pesta selesai dan mereka akan beristirahat, tiba-tiba saja pasukan Kui menyerang untuk balas dendam atas kejadian perampokan waktu itu. Penduduk desa banyak yang terluka dan pasukan Erhu pun telah terkepung tak bisa berbuat apa-apa. Dan prajurit Kui pun mengambil kembali semua persediaan yang telah mereka rampok. 以为抢了粮车，走。 Dalam keadaan tak berdaya, Erhu hanya bisa diam dan tertunduk lesu. Pang menghampirinya seraya berkata, dan jika kalian ingin makanan dan kehidupan yang lebih layak, jadilah seorang prajurit. Dengan begitu, maka kalian akan mendapatkan gaji dan nantinya bisa dibelikan makanan untuk dibagi-bagikan pada warga miskin. Sebagian dari mereka tak setuju termasuk Wuyang, tetapi Erhu berpikir ada benarnya kata Pang. Akhirnya mereka pun melakukan perjanjian darah untuk membuktikan bahwa Pang ada di pihak mereka atau bukan. Mereka berjanji untuk saling setia dan siap mati jika salah satu dari mereka berkhianat. 患难相扶，纳投名状，结兄弟，兄弟是投名状。害怕人。 Keesokan harinya mereka mendatangi para pejabat tinggi kerajaan untuk melamar pekerjaan sebagai prajurit. Dan para pejabat tersebut tentunya terkejut melihat Jenderal Pang yang masih hidup, termasuk salah satunya bernama pejabat Jiang yang ternyata sebenarnya dialah yang menyuruh prajurit Kui pada waktu itu agar batal membantu pasukan Jenderal Pang dan prajuritnya dalam pertempuran waktu itu. 2个月没见，还敢回来，在鹤川伏击太平。我一营的兄弟就这样临阵畏敌，退兵30里，刽子营在我左翼护守。 Pang kini kembali datang dan meminta untuk menjadi prajurit lagi, dan dia berjanji bahwa dia dan kawan-kawannya akan menaklukkan kota Su asalkan diberi tambahan 800 orang prajurit. Dan jika ia berhasil menaklukkan kota Su, Pang dan kawan-kawannya hanya meminta jatah setengahnya dari hasil rampasan perangnya nanti. Awalnya para petinggi kerajaan tersebut menertawakannya, tapi pada akhirnya permintaan Pang pun dikabulkan. Lalu mereka pun menyusun strategi perang untuk menghadapi pasukan Su yang pasukannya sudah dilengkapi senapan dan meriam. 10日攻下入城，再给我800。 500进兵，我再给你1000。你自麓山就攻下城，1半的东西归我，谢3位大人。 Kemudian pertempuran pun terjadi dan dikarenakan pasukan Su memiliki senjata api dan meriam hingga membuat pasukan Pang dan rekan-rekannya cukup terdesak dan korban pun berjatuhan di mana-mana. Pang terluka tusukan tembak dalam pertempuran itu. Wuyang yang pada saat itu melihat jenderal dari pasukan Su sedang ikut bertempur, tanpa lama-lama ia pun melompat dan menyerangnya dengan pisau dan berhasil membunuhnya. Mereka pun berhasil memenangkan pertempuran tersebut. 寡众悬殊，胜负已分，投降便可免你。放！死光了还不去？你给我记住！Berita kemenangan itu pun membuat pejabat istana senang dan mereka pun mengakui kehebatan para pasukan Pang dan kawan-kawannya. Dan sekarang misi berikutnya adalah menaklukkan kota Nanjing dan Suzhou. 庞天云也算是个福将，5个营的兵力怎么样？我压中了，输上一战。有个刽子营的老朋友在等，今后归你调遣，兼取苏州，
再打南京破。南京，先取苏州。南京是敌人的心脏，欲破。 Pertempuran demi pertempuran mereka lakukan dan mereka memenangkannya. Dan hasilnya mereka bagikan pada warga desa yang kelaparan. Dan sudah banyak wilayah yang mereka taklukkan. Hingga pada akhirnya mereka sampai di perbatasan kota untuk menaklukkan kota Suzhou. Lalu mereka pun mulai bergerak mengepung kota Suzhou dan perkiraan mereka kota Suzhou akan takluk dalam waktu 3 bulan. Tapi ternyata mereka salah. Sudah 1 tahun mereka mengepung kota tersebut, kemenangan pun belum juga didapat. Dan kini mereka kehabisan bahan makanan dan berarti mereka sudah kelaparan selama 9 bulan. Hal tersebut terjadi ternyata perbuatan licik para pejabat istana tersebut yang dengan sengaja menelantarkan pasukan Pang dan rekan-rekannya. 苏州城已成死局，鬼子营就在城外等着呢。拱手都得死。我去找地宫，要粮。 Pang Qingyuan pun mendatangi ketiga pejabat istana dengan maksud untuk meminta bantuan. Tetapi di sana tak ada siapa-siapa, hanya kursi kosong yang dilihatnya. Lalu ia pun segera pergi ke pejabat kerajaan Kui untuk bernegosiasi bahwa ia meminta persediaan makanan pada Jenderal Kui. Dan sebagai gantinya, ia dan pasukannya akan menaklukkan kota Nanjing sebagai gantinya. Lalu nantinya wilayah tersebut akan dibagi 2 dan usul King Yuan pun disetujui Jenderal Kui. 给我粮食、枪炮，不给你，苏州城也是这笔交易。鬼子营只要站在后面做做样子，战我打，城我攻，人我死。南京一人一半。 Sementara itu di lokasi pengepungan kota Suzhou tanpa konfirmasi terlebih dahulu Erhu sesoranganan masuk ke dalam kota Suzhou untuk mencari makanan. Dan dia pun bertemu pemimpin kota Suzhou. Dia menyampaikan bahwa saat ini kota Suzhou telah terkepung dan terisolasi karena prajurit Pang Qingyuan telah mengepung mereka. Mengetahui hal tersebut, Jenderal pun segera mengajak duel Erhu. Tetapi ketika mereka melakukan pergelutan, Erhu merasa aneh bahwa Jenderal bertarung tidak dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika pedang Erhu terhunus dengan sengaja, Jenderal pun maju dan membiarkan dirinya tertusuk. Dan sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Jenderal pun berpesan agar membiarkan warga Suzhou tetap hidup dan prajuritnya dibebaskan. Negosiasi ini adalah sebenarnya kabar baik bagi pasukan Pang Qingyuan. 你杀了我，有4000饿疯了的士兵，苏州会变成鬼城，所有的人都退下。我也有4000士兵，流尽最后一滴血，他们将会为守住苏州城每投降吗？就永远的消失了。城里的百姓和士兵。 Sementara itu di luar kota Suzhou, Pang pun dan pasukannya telah bersiap-siap untuk menyerang kota Suzhou dan rencananya setelah itu mereka akan menaklukkan Nanjing. Namun tiba-tiba saja terlihat dari dalam kota rombongan penduduk Suzhou berbondong-bondong akan mengungsi ke daerah lain. Dan ada Erhu terlihat di antara mereka. Rupanya negosiasi Erhu telah berhasil menaklukkan kota Suzhou tanpa pertumpahan darah. Pang Qingyuan pun memerintahkan pasukan untuk membunuh seluruh warga dan pasukan Suzhou. Ia berpendapat bahwa bagaimanapun juga mereka adalah berbahaya, mereka tetap musuhnya. Jelas saja Erhu menentang hal tersebut karena ia telah berjanji pada Jenderal kota Suzhou untuk memenuhi permintaan terakhirnya, yaitu membebaskan semua prajurit dan warganya. Namun Pang Qingyuan tetap pada pendiriannya dan Erhu menghalanginya sehingga ia membuatnya harus dirantai besi. Dan pada akhirnya para penduduk dan prajurit kota Suzhou pun dibantai habis-habisan atas perintah Pang Qingyuan. Erhu pun tak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa berteriak dan menangis tak berdaya. 我要见赵二虎，我答应过要让他们活着。大哥是对的。别战，这是战争！给我让开！放开！再放！
Erhu berpikir kini Pang Qingyun sudah tak sejalan lagi dengan pemikirannya. Lalu Erhu pun mengumpulkan prajurit yang sejalan dengan pemikirannya dan ia berniat pulang ke desa. Namun tiba-tiba saja di tengah perjalanan ia disegat oleh Pang Qingyun dan pasukannya. Ia berjanji pada Cecep Erhu menurut Pang Qingyun bahwa kemenangan sudah dekat. Setelah menaklukkan Suzhou, kita hanya perlu menaklukkan Nanjing dan perang ini akan segera berakhir. Dan jika Erhu pergi, akan ada pemberontakan di dalam pasukan tersebut. Sebelumnya Erhu terlihat ragu, tetapi pada akhirnya ia menyetujuinya dan memutuskan untuk ikut dalam menyerang Nanjing. 你一走可是兵变呢，你知道那后果，潘子英的兄弟就会自相残杀。我们这家千万不可以走。我向你保证，如果我们再不走，就来不及了。我会放下刀。 Singkat cerita mereka pun segera menyerang kota Nanjing dan akhirnya berhasil ditaklukkan. Dan kini ketiganya, Pang Qingyun, Erhu, dan Wu Yang diangkat jadi jenderal di sana. Hari demi hari telah berlalu, bulan demi bulan pun berlalu. Dalam menjalani hari-hari menjadi seorang jenderal, Erhu pun terkadang membuat kebijakan dan peraturan sendiri tanpa sepengetahuan yang lainnya, termasuk Pang Qingyun. Pada suatu kesempatan, Wu Yang melihat Neneng Lian, yaitu kekasih Erhu, pergi rurusuhan naik perahu. Dan ternyata Wu Yang melihat di dalam perahu tersebut sudah ada Pang Qingyun. Dan pada akhirnya Wu Yang pun telah bersuudon kepada mereka bahwa mereka adalah sedang berselingkuh. Kabar tentang keberhasilan Jenderal Pang Qingyun dalam menaklukkan musuhnya termasuk kota Nanjing pun sampailah kepada telinga permaisuri. Lalu dia pun diundang ke istana dan diberi hadiah, yaitu diangkat menjadi gubernur di wilayah Jiangsu. Dan setelah pertemuan dengan permaisuri, Pang Qingyun pun bertemu pejabat istana yang dulu yang membiarkannya ketika mengepung kota Soju. Mereka pun mengobrol santai, ngalor ngidul, bahkan sedikit terhadap menyindir menyampaikan bahwa sikap Erhu yang mewakar pesorangan memutuskan suatu hal tanpa melibatkan dirinya adalah bisa menjadi kerikil penghalang Pang Qingyun menjadi gubernurnya nanti. Mereka menyuruh untuk menyingkirkan Erhu. Nah, jadi si pejabat-pejabat ini menghasut begitu ya. Sementara itu di tempat lain, Erhu yang sedang bersantai ria dengan kekasihnya tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa Jenderal He Kui akan membunuh Pang Qingyun. Erhu pun kaget dan segera mencari keberadaan Pang Qingyun, dan Pang Qingyun sendiri ternyata sedang bersembunyi di rumah dinasnya. Lalu setelah itu Erhu pun mendapat kabar susulan bahwa Pang Qingyun sedang berada di Jiangsu, dan Erhu pun segera pergi ke kota Jiangsu, dan padahal kabar tersebut adalah bohong dan itu adalah merupakan hasutan semata. 二爷，庞大人去了京城，还没回来。那我去了。三爷， Jenderal Wu Yang melihat ada suatu kejanggalan dalam kabar tersebut. Lalu ia pun segera mencari Pang Qingyun dan ia berfirasat bahwa Erhu sengaja disingkirkan dari kota Jiangsu dan akan dibunuh. Dia melihat Pang Qingyun ada di rumahnya bersembunyi, dan setelah mengaitkan masalah demi masalah, Wu Yang berpikir akhirnya bahwa semua ini ternyata karena Neneng Lian ya, karena Neneng Lian, karena wanita, yaitu kekasih Erhu. Dan Pang Qingyun ingin mendapatkan cinta Lian, cinta segitiga. Lalu Wu Yang pun segera mendatangi rumahnya Lian dan menanyakan keterlibatan cinta segitiganya dengan Pang Qingyun. Setelah tahu, Wu Yan pun langsung membunuh Lian dan dengan alasan ia melakukannya demi keselamatan Erhu. 我原来与你告别，要杀二哥，我不杀你。你不会的，你不会杀我。 Sementara itu Erhu pun telah sampai di kota Jiangsu dan hujan pun sangat lebat, dan ketika Erhu datang, kota terlihat sepi dan tiba-tiba saja anak panah menembus badannya, ia pun tersungkur dan meninggal. Rupanya Erhu telah sengaja diasingkan dan dijebak lalu dibunuh. Wu Yang mendatangi Pang Qingyun yang sedang berada di rumahnya. Ia pun meminta jangan membunuh Erhu karena Lian sudah mati di tangannya. Jadi sudah tak ada lagi perselisihan merebutkan cintanya Lian. Dan mendengar hal tersebut, Pang Qingyun pun menangis karena ia telah kehilangan kekasihnya dan sekaligus Erhu yang sudah menjadi saudaranya. Lalu Wu Yang mencari Erhu dan mendapatkannya, ternyata ia sudah meninggal.
Di hari penobatannya sebagai gubernur, Pang Qingyun pun terlihat berjalan menuju singgasananya dengan tatapan kosong dan penuh penyesalan atas apa yang telah dilakukannya pada Erhu. Tetapi ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba saja Wu Yang menyerang. Dia menuntut balas akan kematian Erhu. Akan tetapi karena kemampuan ilmu bela diri yang tidak seimbang di antara mereka, serangan Wu Yang pun dapat diatasi dengan cukup mudah. Pang Qingyun pun membalas serangan itu dengan mematahkan kaki dan tangan Wu Yang agar berhenti menyerangnya. Tetapi dikarenakan luapan amarah yang telah merasukinya, Wu Yang pun terus menyerang dengan pisau di genggamannya. 兄弟杀我兄弟者，必杀之。兄弟杀我兄弟者，必杀之。我求你，别再打了。 Sementara di tempat lain ketika pejabat tadi yang licik itu sedang ngopi dan santai ngawangkong, dia sambil berkata bahwa Pang Qingyun sangat berbakat tetapi tak mengerti politik. Nanjing adalah titik kunci kerajaan dan permaisuri pun takkan pernah menyerahkannya ke orang yang lain atau orang luar. Dan ternyata Pang Qingyun pun dibunuh atas perintah permaisuri. Di atas atap terlihat sebuah senapan diarahkan ke mereka dan berhasil menembak Pang Qingyun yang menyebabkan ia tak bisa mengelak serangan daripada Wu Yang dan akhirnya ia pun tertusuk pas berbarengan dengan senapan yang dilesatkan kepadanya. Dan akhirnya Pang Qingyun pun meninggal. Wu Yang pun setelah 2 bulan kemudian dia dieksekusi dianggap telah membunuh Pang Qingyun. Ini permainan yang benar-benar licik di sebuah kerajaan ya. Dan film pun tamat, saudara-saudara. Terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar cepat berkembang. Nantikan alur cerita berikutnya. Wassalam.